Haleluya, saudara, shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, hari ini saya masih menyapa Anda dari kota Nazaret. Di sebelah saya adalah hotel tempat kami tinggal, dan di belakang saya itu adalah salah satu bagian dari kota Nazaret. Kota Nazaret adalah salah satu kota besar dan banyak orang Kristen tinggal di tempat ini. Di sini ada gereja yang merupakan salah satu gereja besar di Timur Tengah, yaitu gereja Annunciation atau gereja kabar baik atau kabar gembira, tempat di mana Maria menerima kabar baik. Hari ini, pagi ini, kami akan meninggalkan Nazaret, tetapi kami akan mampir ke kota Kana untuk beribadah sebentar, mengingat akan peristiwa mujizat pertama di kota Kana. Lalu setelah itu kami akan mampir ke kota Haifa, salah satu kota ramai, kota besar di Israel. Di kota ini ada satu taman yang sangat indah dan luar biasa, ya, sangat terkenal sekali. Namanya Taman Bahai, saudara ya. Dan kami akan mengunjungi Muhraka, tempat di mana Nabi Elia mengalahkan bertempur, berjuang melawan nabi-nabi Baal. Lalu setelah itu kami akan menuju ke selatan. Kami akan mengunjungi Yerusalem, Bethlehem, Gunung Sion atau Bukit Sion dan sekitarnya. Selama beberapa hari kami akan ada di Yerusalem. Lalu setelah itu nanti kami akan kembali ke Indonesia. Bersyukur karena pagi hari ini saya masih dapat menyampaikan firman Tuhan di tanah suci ini. Hari ini kita akan lanjutkan kembali apa yang kita sudah pelajari dari Keluaran pasal 29 ayat 4 dan ayat yang kelima saja. Saya ingin berbagi dengan firman yang kita sudah renungkan sebelumnya dari ayat-ayat sebelumnya. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur. Terima kasih untuk berkat rahmat-Mu, terima kasih untuk kasih setia-Mu. Pagi hari ini kami akan merenungkan bagian dari firman-Mu, kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami. Jadilah semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Makasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara. Lihat, perhatikan Keluaran 29 ayat 4 dan ayat yang kelima. Lalu kau suruhlah Harun dan anak-anaknya datang ke kemah pertemuan, dan haruslah engkau membasuh mereka dengan air. Kemudian kau ambillah pakaian itu, lalu kau kenakanlah kepada Harun kemeja, gamis, baju efod, dan baju efod serta tutup dada. Kau kebatkanlah sabuk baju efod kepadanya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, saudara, ada dua hal yang kita akan pelajari. Pembasuhan itu merupakan satu hal yang sangat penting bagi orang-orang Israel, atau khususnya para imam. Mereka harus membasuh tubuh mereka. Mereka harus mandi, kira-kira demikian. Sehingga mereka disucikan, mereka dikuduskan melalui pembasuhan itu. Nah, seringkali ini dikorelasikan dengan baptisan. Nah, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka dibaptis. Lalu kemudian ada banyak cara baptisan ya, yang sekarang ini sedikit kontroversial. Ya, ada yang percik, ada yang tuang, ada yang curah orang mengatakan, ada yang selam. Nah, saudara, orang berpikir bahwa baptisan itu mengkuduskan, baptisan itu menyucikan. Saudara, baptisan itu adalah deklarasi sebetulnya, pernyataan kepada khalayak umum bahwa sejak hari itu dia bukan miliknya lagi, dia bukan milik dunia lagi, tetapi sejak pada waktu dia dibaptis, dia hendak menyatakan kepada dunia, "Hai dunia, hari ini aku adalah milik Tuhan. Hari ini aku adalah ahli waris kerajaan surga. Hari ini aku adalah anak-anak Allah." Jadi baptisan itu adalah sebuah deklarasi iman
bahwa dirinya bukan lagi milik dunia, tetapi dirinya adalah milik Allah. Jadi saudara yang dibaptis, saudara yang menyerahkan diri dalam proses pembaptisan, itu adalah satu tindakan iman. Bahwa saudara hendak berkata seperti Paulus berkata, hidupku yang kuhidupi saat ini, hari ini, bukanlah aku lagi, melainkan Kristus yang tinggal di dalam aku. Jadi baptisan itu tidak menguduskan, tetapi yang menguduskan adalah darah Tuhan Yesus. Darah Tuhan Yesus itulah yang menyucikan, sehingga kita layak di hadapan Allah. Kita layak untuk terima anugerah kasih karunia dari Allah Bapa melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Darahnya menyucikan kita, melayakkan kita. Jadi baptisan itu adalah deklarasi iman, pernyataan iman kepada publik, kepada dunia, bahwa kita bukan milik dunia lagi. Kita bukan milik kita lagi. Tapi sejak kita dibaptis, kita adalah milik Kristus. Milik Allah, bukan milik yang lainnya. Juga bukan milik Allah-Allah lain yang sebelumnya mungkin kita sembah sebagai Tuhan dan ilah. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Imam Harun harus basuh terlebih dahulu supaya dia disucikan, dia dikuduskan ketika dia melayani sebagai imam di kemah pertemuan, kemah suci di bait Allah, saudara. Nah, bagian yang kedua adalah kemudian kau ambillah pakaian. Saudara, pakaian Harun harus ditanggalkan. Pakaian Harun yang lama harus dilepaskan, harus diganti dengan pakaian yang baru. Sehingga dia mengenakan bukan lagi pakaian orang biasa, tetapi dia menggunakan pakaian imam yang dibuat secara khusus oleh ahli-ahli yang telah ditunjuk oleh Allah. Saudara, baptisan adalah satu hal. Baptisan adalah bagian dari pernyataan iman. Tetapi mengenakan manusia baru dalam kehidupan kita adalah satu hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan di dalam perjanjian baru, kita harus menanggalkan manusia lama kita dan kemudian mengenakan manusia baru, saudara. Kita mengenakan jubah yang baru, bukan menggunakan jubah yang lama. Jubah yang lama harus dilepaskan, harus ditanggalkan, dan harus diganti dengan jubah yang baru. Saudara, di sisi kehidupan kita ada begitu banyak bagian-bagian manusia lama yang seringkali kita belum tanggalkan. Kita perlu menanggalkan bagian-bagian dari sisi-sisi kehidupan lama kita, manusia lama kita. Kita harus sungguh-sungguh mengenakan manusia baru. Kita harus mengenakan jubah yang baru. Apa itu jubah yang baru? Jubah yang baru adalah jubah yang melahirkan, yang menghasilkan, yang membuat orang boleh menikmati kehidupan dari proses kelahiran baru yang kita hidupi. Rasul Paulus menggunakan istilah buah roh. Saudara, ketika kita mengenakan manusia baru, maka kita sedang dalam proses menghasilkan buah-buah roh. Ada kasih di sana, ada kelemah lembutan di sana, ada kebaikan di sana, ada kesabaran di sana, dan ada bagian-bagian yang Tuhan ingin kita kerjakan itu dalam hidup kita. Saya berdoa, saudara, kita tidak berhenti hanya dibaptis, tetapi kita lanjutkan dalam proses berikutnya menjadi manusia baru. Kita mengenakan jubah yang baru, kita kenakan hidup yang baru. Dan kiranya melalui hidup kita ada buah yang dihasilkan, dan melalui hidup kita nama Tuhan boleh dipermuliakan. Amin. Oleh karena itu jangan berhenti hanya sampai dibaptis, tapi saudara harus menjadi manusia baru. Saudara harus memiliki jubah yang baru sebagai anak-anak Allah.
Saya berdoa ini akan memberkati saudara sekalian. Tutup Alkitab saudara, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami bersyukur karena hari ini kami telah mendeklarasikan iman kami bahwa kami bukan milik kami lagi, bukan milik dunia, tetapi kami adalah milik Kristus. Kami adalah bagian dari kerajaan Allah. Hari ini kami minta Tuhan supaya kami dapat mengenakan manusia baru, mengenakan jubah yang baru, mengenakan hidup yang baru. Dan kiranya melalui hidup kami nama Tuhan boleh dipermuliakan, nama Tuhan boleh ditinggikan, nama Tuhan boleh dimasyurkan. Makasih Bapak, lahir dari hidup kami ada kasih, ada sukacita, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri, ada kesabaran dan sebagainya yang menjadi buah-buah yang hadir dalam kehidupan kami yang memberkati banyak orang. Terima kasih Bapak, kami ingin memberkati jemaat-Mu, kami memberkati Pak Narto, memberkati Pak Hendrianto, memberkati Pak Niko Raga, memberkati Pak Paji, ya Tuhan, memberkati Oma Harlini. Kiranya anugerah Tuhan sempurna menyertai hidupnya. Dan kiranya nama-Mu boleh semakin ditinggikan dan dimasyurkan. Kami memberkati jemaat-Mu, AOW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya tangan murah-Mu menyertai hidup mereka, memberkati rumah tangga mereka, memberkati pekerjaan mereka, memberkati anak-anak mereka, memberkati masa depan mereka. Tuhan campur tangan, dan kiranya semua boleh jadi untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami menyerahkan seluruh aktivitas kami sepanjang pagi hingga petang nanti ke dalam tangan anugerah Tuhan. Dan kiranya sungguh nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pertolongan pimpinan dan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara, dari Nazaret saya menyampaikan shalom, saya menyampaikan damai sejahtera Tuhan turun atas saudara sekalian. Selamat menikmati hari ini, selamat bersukacita, selamat bekerja, selamat berkarya. You are blessed.